Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami terkait dengan topik ke-6 pada ruang kolaborasi dengan tema implementasi pembelajaran dalam UPD. Nah, pada mata kuliah yaitu perancangan dan pengembangan kurikulum. Baik, kota kelompok kami ada saya sendiri, Stefani sebagai moderator, kemudian ada Yasa Saputri Agustin, ada Kak Alfadini Putri, ada Kak Zaitun, ada Kuki, dan juga Bang Febri. Baiklah Ibu, kami langsung saja memaparkan hasil diskusi kami kepada rekan-rekan semua, dipersilakan. Saya Alfadini Putri. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kasus 2, yaitu tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu tindakan atau kegiatan guru. Yang pertama, instruksi didaktif atau langsung. Yang kedua, metode fasilitatif atau konstruktif. Yang ketiga, pelatihan. Sebenarnya, kegiatan peserta didik yang pertama yaitu menerima dan menanggapi. Yang kedua, membangun, memeriksa dan memperluas. Yang ketiga, memperbaiki keterampilan sedalam pengalaman. Pertanyaan yang pertama yaitu kegiatan mana yang sering Anda lakukan? 1, 2, atau 3, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Nah, kegiatan yang sering kami lakukan adalah kegiatan 2. Alasannya itu karena pembelajaran dengan metode fasilitatif dan konstruktif memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mereka diberikan kesempatan untuk berdiskusi, bekerja sama, dan berbagi ide mereka dengan rekan sejawat. Hal ini tidak hanya memperkuat pemahaman, tetapi juga membangun keterampilan sosial dan kolaboratif yang penting dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, teman-teman, selanjutnya itu kita akan bahas mengenai kelebihan dari metode konstruktivisme. Ketika melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode ini, itu akan mampu menciptakan peserta didik yang lebih mandiri dan juga peserta didik dapat memecahkan masalahnya sendiri atau sering disebut dengan problem solving. Kemudian, dengan menggunakan metode ini juga mampu menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga terciptanya suasana kelas yang kondusif dan juga kreatif. Metode ini juga mampu menciptakan peserta didik yang bisa bekerja sama atau berkolaborasi dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajarannya sehingga menciptakan peserta didik yang berpikir kritis dan membuat pembelajaran lebih bermakna karena peserta didik langsung terlibat dalam proses pembelajaran dan membuat mereka lebih percaya diri dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya, selain kelebihan yang telah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya, kegiatan 2 juga menunjukkan kegiatan yang membangun, memeriksa, dan memperluas pengetahuan peserta didik. Di antaranya, yang pertama yaitu merangsang peserta didik untuk mengingat kembali materi pembelajaran yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan menambah keingintahuannya. Yang ketiga, melatih peserta didik belajar menemukan konsep melalui kegiatan eksperimen. Dan yang keempat, melatih peserta didik untuk menyampaikan secara lisan konsep yang telah mereka pelajari. Selain itu, metode fasilitatif atau konstruktivis juga membantu guru untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi peserta didik. Metode ini memperkuat hubungan antara guru dan peserta didik sehingga guru dapat memenuhi kebutuhan minat dan bakat peserta didik secara lebih baik dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi mereka. Baik, perkenalkan nama saya Husnul Kulki, NIM 233452699. Nah, di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai pertanyaan yang kedua, yaitu kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, menurut kelompok kami, kegiatan yang cocok dan sesuai untuk peserta didik yang kekinian adalah tindakan guru dan peserta didik pada kegiatan 2, di mana kedua kegiatan tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran yang saat ini diterapkan, yaitu student center.
Metode ini berfokus pada peserta didik sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran dan memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan aktivitas yang difasilitasi. Nah, selanjutnya, tindakan guru dan kegiatan peserta didik pada kegiatan 2 ini sudah bermuara pada kurikulum Merdeka. Sebagai contoh, kegiatan guru yang menggunakan metode fasilitatif adalah guru berperan sebagai fasilitator di dalam proses pembelajaran. Pada metode konstruktivisme ini, guru berperan membantu peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Contoh kegiatan peserta didik adalah hipotesis, kumpulkan data, dan analisis. Pada topik news item diterapkan Project Based Learning atau PJBL. Peserta didik diminta untuk mengobservasi sumber-sumber berita terkini, lalu peserta didik diminta untuk melakukan hipotesis dan mengumpulkan data. Selanjutnya, peserta didik juga diminta untuk menganalisis informasi-informasi yang sekiranya cocok dengan topik pembelajaran. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, jadi selain itu menurut kelompok kami pembelajaran konstruktivisme ini cocok digunakan pada peserta didik kekinian. Nah, karena pada konsep kekinian itu pada abad 21, peserta didik itu sudah harus menguasai 4C. Itu critical thinking, collaboration, communication, dan kreatif. Jadi pendekatan dengan metode konstruktivisme ini sudah mengarahkan peserta didik untuk mencapai semua kompetensi tersebut. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.